Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak. Saat ini Sore kita Pak. mendengarkan paparan dari pakar psikolog. Jadi saat ini kita akan mendengarkan dari Bapak Santoso Utabarat, SSI, CBC, CLS ya Bapak ya. Jadi Bapak ini merupakan pendiri atau daripada IC7 Academy. Jadi IC7 Academy adalah merupakan pusat konsultasi yang bantu para guru untuk meng-coaching ataupun men-training daripada siswa-siswi untuk mendapatkan bakat dan talentanya sehingga maksimal dalam pembelajarannya. Ya, jadi tadi ketika saya sudah bicara dengan Bapak Santoso bahwa di dalam paparan pada sore hari ini, Bapak ini setengah jam akan memberikan materi. Setelah berikan materi, akan diberikan kesempatan ya Bapak Ibu ya untuk bertanya langsung dengan Bapak ini, bisa dengan raise hand ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung aja kita dengarkan dari paparan dari Pak Santoso. Teori dasarnya ya. Apakah kedengaran suara saya di Zoom? Semoga kedengaran ya. Ya, masuk. Iya, kedengaran Pak. Ya, bentar ya Bapak-Bapak Ibu yang di Zoom lagi teknisnya nih. Oke, sambil menunggu ya. Pendekatan saya adalah teori 4 dimensi orang oleh Dr. Jacob Esra atau the 4-dimensional of people. Teori ini pengembangan dari teori yang diciptakan oleh William Boston tahun 1926 dan yang dikenal dengan DISC, dominan intim stabil cermat. Kalau dalam teori 4 dimensi orang ini saya pakai dimensi ukuran manusia tipikalnya dengan warna merah, kuning, hijau ini. Nah, perbedaannya apa? Kalau teori William Boston itu menggunakan 4 dimensi, hanya saja di sini ada satu kecenderungan menggunakan satu teknik labeling. Misalnya kalau dominan itu identifikasinya adalah orang yang memiliki kekuatan kepemimpinan. Lalu kalau dimensi stabil itu ukuran untuk orang sebagai pengikut atau yang dipimpin. Nah, dalam situasi tertentu, misalnya seorang dominan itu harus menjadi anggota, maka dalam konsep teori 4 DSC ini, labeling itu artinya dia akan kesulitan besar untuk jadi anggota, karena dia dilabel sebagai leader. Ya. Sebaliknya juga yang dari pengikut jadi pemimpin, dia mengalami kesulitan sebagai pemimpin karena dia pengikut. Ya. Nah, tapi dalam teori 4 dimensi ini, kita tidak fokuskan kepada labelnya, tapi kita ada teori namanya responding. Artinya begini, kalau seseorang punya bakat menjadi leader, nah suatu hari dia jadi pengikut, maka dia mampu mengadaptasikan profil kepribadian dia ya sebagai pengikut dan sebaliknya. Nah demikian juga dalam pola pembelajaran, misalnya yang ada di Zoom meeting ini dan juga di ruangan ini yang lebih beragam, bisa dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini kita akan lihat nanti bagaimana kaitan dari teori 4 dimensi ini dengan spesifikasinya pembelajaran matematika. Ya, apakah sudah bisa, Pak? Bapak, maaf Bapak, gambarnya Ya. masih ketutup, Pak. Gambarnya masih ketutup. Ya, belum keluar, belum ditayangkan di PowerPoint-nya, lagi menunggu. Iya. Yang di layar saya, bukan, yang di WhatsApp ini belum ada, Bu. Ini hanya contoh. Ya, keluar.
Bentar ya, Bapak Ibu yang di Zoom ya. Ini lagi buka Bapak, PowerPoint-nya. maksudnya video yang di Zoom-nya, Pak, masih Oh, ketutup, masih videonya off. mati katanya video. Bentar ya, Bu. Ya, ini lagi mau penayangan slide Bapak Ibu ya. Cek. Bapak Ibu yang di Zoom suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, Wajahnya makasih. tidak kedengaran. Kelihatan. Emang nggak kedengaran, tapi kelihatan kalau wajah ini. Baik. Saya mulai karena PowerPoint-nya belum keluar, saya pakai flip chart ya. Semoga kelihatan ya flip chart saya di layar Zoom ya. Dilanjut aja, Pak, biar kita waktunya tidak terbuang, Pak. Mohon maaf. Kenapa, Pak? Oke. Ya, saya akan jelaskan satu pendekatan psikologis dalam pembelajaran khususnya MTK. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita pahami dulu ya tentang teori 4 dimensi ya, 4 dimensi orang, ya. 4 Mohon maaf, dimensi. flip chart-nya juga nggak nampak, Bapak. Oh, nggak kelihatan juga ya. Itu gimana dong? Bapak belum open kamera, Pak. Iya, Pak, kameranya masih ketutup itu, Pak. Ibu, Mungkin bisa dipin aja, Bu. Dipin aja. di layar Bapak itu silakan dipin Bapak Ibu sehingga kita bisa melihatnya secara pribadi, secara besar. Jadi di slide-nya itu silakan layar. dipin. Iya, dipin aja, Bu. Oh, layar Pak Alex. Kami masih nunggu di layar metodis. Semangat ya. Bapak ini tidak sedang share layar Bapak Ibu. Ya. Semoga di flip chart kelihatan Bapak. Tapi kurang lagi, usahakan ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Ini menjadi dasar pendekatan saya dalam pembelajaran teori 4 dimensi orang. Ini tadi saya sebutkan adalah satu pengembangan dari teori DSC yang disebutkan William Boston, yang tujuannya untuk banyak hal, tapi dalam hal ini karena lagi diminta untuk bagaimana hubungan psikologis ya secara psikologis dengan pola pembelajaran MTK, maka saya sampaikan di sini teori ini mengajarkan bahwa ada 4 dimensi orang ya, saya gambarkan di sini ya, ini namanya matriks 4 dimensi orang ya. Di bagian atas namanya aktif, bawah pasif, kemudian hubungan ya atau orang. Di sini adalah tugas. Ya. Nah, di sini ada dimensi pertama nama kualitas itu disebut merah, kemudian dimensi kuning H, hijau itu H, dan juga ungu itu U. Ya kan? Nah, di sini kalau saya kaitkan merah, dimensi merah itu memiliki pola perilaku tertentu. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah area aktif, tapi dia aktif kepada tugas. Tipikalnya adalah aktif tapi ke pekerjaan. Sedangkan untuk yang merah ini, dia aktif tapi jauh kepada orang. Jadi kurang punya relasi yang mendalam. Ya kan? Nah, kalau kuning, dia pola perilakunya dia adalah aktif kepada tapi kurang kepada tugas. Sedangkan ungu, dia pola perilakunya dia seorang yang aktif kepada tugas
tapi kurang kepada pasif kepada tugas dan kurang kepada orang. Sedangkan yang hijau dia pasif kepada orang tapi kurang kepada tugas. Ini pola. Nah, sekarang saya hubungkan dengan ada 3 aspek dari 5 tentang pola perilaku, yaitu namanya kognitif, ya. Lalu di sini namanya yang kedua adalah afektif, dan yang ketiga motorik. Atau disingkat ini C, ini A, ini M. CAM. Ya, semoga kelihatan. Ya. Nah, CAM ini kognitif, afektif, motorik, saya kombinasikan dengan 4 dimensi warna ini. Kalau merah itu pola perilakunya dari CAM itu adalah dia tipikalnya C tambah M. Artinya tipikal atau dimensi merah, pola perilakunya berpikir terlebih dahulu, C, lalu bertindak. Tapi di sini dia kurang afeksinya, atau kurang punya perasaan yang kuat, atau empatinya minim. Sedangkan untuk kuning, dia punya pola perilaku, afeksi ditambah motorik, tapi minus kognitif. Semoga kebaca ya. Nah, tipikal kuning, dia digerakkan dengan perasaan, lalu bertindak, tapi kurang critical thinking-nya. Daya analisanya kurang. Sedangkan yang hijau, ini pola perilakunya dia afeksi ditambah kognitif. Tapi dia minus motorik karena dia pasif di sini. Artinya, tipikal ini dia digerakkan perasaan dan berpikir tapi kurang bertindak. Nah, kalau dia punya perasaan suka disimpan. Susah senang disimpan, nggak tertunjukkan dengan tindakan. Ungu, dia C tambah A. Dan minus motorik. Kebalikan dari hijau. Dia berpikir, merasa, tapi kurang bertindak. Nah, di ini akan mengkategorisasikan ada 4 tipe besar dari perilaku. Merah, kuning, hijau, ungu. Jadi punya sifat dasar. Ya kan? Yang bisa dilihat dari pola perilaku. Merah itu adalah C tambah M minus A. Kalau kuning, A tambah M minus C. Hijau, A tambah C minus M. Ungu, C tambah A minus M. Nah, kemudian, apa PowerPoint-nya udah bisa? Kita kaitkan dengan derajat ekspresi dari merah, kuning, hijau, ungu. Nah, derajat ekspresi dari masing-masing warna ini, sebentar ya, setiap warna ini punya karakteristik Bapak Ibu. Kalau warna merah, dia punya kekuatan dan titik kritis. Merah itu punya kekuatan tegas, kemudian dia segera bekerja, tidak ada kata menunda, asertif, banyak sekali ya, visioner, tapi kelemahannya adalah bisa otoriter. Tergantung merah ini bersanding dengan segmentasi atau angka ekspresif sebesar. Ya, dan juga warna kuning itu punya kekuatan, tipe komunikator, ya, empatik, persuasif, dan mampu bergaul, dan banyak lagi kekuatan. Dan titik kritisnya adalah bisa emosional. Kalau ungu kekuatannya kerjasama tim, kemudian dia bisa solidaritas, tenang, pendamai, tapi bisa toleransi berlebihan, akhirnya konfliktis. Ya, itu titik kritis. Kalau ungu dia teliti, detail, sistematis, analitis, kritis. Saya kira ini untuk pembelajar matematika itu lebih condong pola pendekatan warna ungu. Tergantung dari kompetensi base dari pelajaran matematika itu sendiri. Jadi kalau pelajaran seni itu lebih kepada hijau atau kuning, karena secara pola perilaku mereka melibatkan sisi afeksi. Seni membutuhkan afeksi yang akurat, ya, sense of apanya yang harus diikat. Nah, itu sedikit pengantarnya. Ya. Nah, lalu derajat ekspresinya itu kita bisa lihat, Pak. Lanjut, Pak. Coba, Pak, di slide-nya, Pak.
Nah, sebelum dilanjutkan, jadi di layar saya itu ada PowerPoint, ada yang namanya konfigurasi perilaku ya, behavior configuration. Ya, ada 5, 1 kognitif, 2 afektif, 3 will atau kehendak, 4 psikomotorik atau motorik, 5 habit system atau kebiasaan. Nah, tadi yang berkaitan dengan merah, kuning, hijau, ungu, saya pakai kognitif, afektif, dan motorik. Berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, lengkapnya harus ada juga will dan habit system. Nah, ketika kita lakukan ini kepada diri kita, kita punya struktur membangun kebiasaan. Kita juga bisa lakukan dalam membangun kebiasaan belajar untuk mata pelajaran matematika. Yang mana Pak caranya? Bagaimana Pak? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, aja di sini ya. Nah, ini saya bilang tadi Bapak Ibu bahwa di sini ada 4 dimensi orang, merah, kuning, hijau, ungu. Di dalamnya ada pola perilaku CAM, kognitif, motorik, dan afektif. Merah ini pola perilakunya berpikir, bertindak, dan tapi kurang merasa, afeksinya minim. Kuning itu afeksi tambah motorik minus kognitif, critical thinking-nya kurang. Lalu hijau itu afeksi tambah kognitif minus motorik ya. Sedangkan ungu kognitif tambah afektif minus motorik. Nah, dalam implementasi di sini ada unsur karakter dan kompetensi. Saya kira kalau untuk pembelajar matematika, mereka tidak cukup punya kompetensi, daya analisa, daya kritis, tapi juga punya karakter sebagai seorang pembelajar matematika. 2 hal ini seperti burung punya 2 sayap, kanan kiri. Supaya burung bisa terbang dengan baik, maka harus ada sayap kanan, sayap kiri. Sayap karakter dan sayap kompetensi. Ya kan? Nah, kita tidak bisa hanya mengajarkan siswa itu untuk memfokuskan hanya kompetensi. Padahal ya, kalau seorang udah mencapai prestasi di tahap tertentu, nah bagaimana dia bisa mempertahankan prestasi itu dibutuhkan karakter. Ya, kompetensi itu kemampuan mencapai puncak keberhasilan, sedangkan karakter mempertahankan itu kepada puncak. Artinya itu daya respon. Misalnya ya, kalau anak kesulitan belajar matematika, bukan cuma dilatih kasih soal-soal, tapi juga harus dilihat aspek karakternya. Kompatibel enggak kepribadian dia dengan pembelajaran. Pengalaman saya, ada seorang guru berkata anaknya dibawa ke jurusan IPS karena ibunya punya obsesi nih untuk dia jadi seorang mungkin seniman atau ilmu sosial, seorang sosial. Padahal bakatnya lewat tes psikometrik yang kami punya itu potensinya di jurusan IPA. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi ya, karena ketidaksesuaian itu maka ya dia harusnya masuk ke IPA tapi dimasukkan ke IPS, sehingga akhirnya bakat yang harusnya bakat seorang matematis ketika masuk ke IPS itu tidak terlalu optimal. Jadi itu karakter. Ya. Oleh karena itu dia harus punya kemampuan respon yang benar ketika dia menghadapi pelajaran-pelajaran yang tidak relevan. Nah, jadi maksud saya kita akan dalami sebentar bahwa tidak cukup kompetensi, tapi juga karakter yang harus ada dua-duanya, sehingga membentuk satu kekuatan bagi seorang anak atau siswa untuk bisa mengimplementasikan kekuatan merah, kuning, hijau mereka secara unik masing-masing. Ya. Oke, nah merah, kuning, hijau, ungu Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Dia ditambah lagi ya dalam ekspresi sikap manusia itu ada 3 unsur, personality, karakter, dan temperamen. Bayangkan ini gunung es, kalau kita di laut melihat gunung itu dari permukaannya saja. Apa yang kelihatan itu adalah puncak. Itu personality. Jadi ekspresi di hadapan orang adalah seperti itu. Nah, kita bisa menilai seorang anak itu punya bakat matematika dari yang kita lihat di puncak. Apakah dia memang punya bakat atau karakter yang cocok atau tidak? Dari hitungan psikometrik, yaitu di personality. Nah, di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang di Zoom bahwa ada alat ukur dengan menggunakan aplikasi Denarium.
untuk melihat berapa sih ukuran psikometrik seorang itu di bagian personality-nya. Ditambah dengan merah, kuning, hijau, ungunya berapa sek. Ya, itu di personality. Nah, lupa bahwa gunung es ini dibentuk bukan langsung di puncak, tapi dari bawah kan. Yaitu ada dasar gunung dan punggungnya. Nah, yang di bawah permukaan laut ini adalah dasarnya, itu ada karakter, ada temperamen. Nah, dari 3 unsur ini, personality, karakter, temperamen, yang paling besar pengaruh tentang kepribadian orang itu temperamen. Ya, itu keadaan normalnya seseorang. Dan itu dipengaruhi faktor keturunan. Di dalamnya ada aspek DNA yang berpengaruh. DNA itu adalah pusat informasi genetik di dalam sel-sel tubuh. Ya, di situ mengatur anak bentuk tubuhnya, warna rambut, bentuk rambut itu dari DNA. Demikian juga dalam perilaku. Bisa diatur dengan ekspresi DNA. Introvert, ekstrovert itu dipengaruhi juga. Ada satu ilmu mengatakan, ilmu genetik, asam amino pembentuk DNA itu ternyata mempengaruhi anak itu punya perilaku introvert atau ekstrovert. Jadi asam amino pembentuk DNA itu bukan saja membantu ekspresi fisik orang, rambut yang lurus atau keriting, tapi dalam perilaku pun sama. Nah, ini hasil temuan dari ahli genetika dan ahli perilaku. Bekerja sama terbentuk ilmu ini. Ya, nah itu temperamen. Nah, karakter itu respon ketika dibuat tekanan. Nah, sedangkan personality itu adalah penampilannya. Nah, kita bisa ukur dengan alat ukur denarium ini. Berapa kuat atau berapa ekstrimnya temperamen seseorang. Atau normalinya orang bisa dilihat di sini dia punya karakteristik orang pembelajar yang suka matematika atau tidak. Nah, lalu kalau dia mau ditegaskan lagi bisa dilihat dari responnya, itu karakter. Kalau misal anak tidak bisa mengerjakan soal matematika, kita bisa lihat hijau ungunya dari grafiknya mana yang naik, mana yang turun. Ya. Nah, kalau untuk pembelajar matematika atau fisika yang sifatnya ilmu pasti ya, maka yang disarankan itu adalah dari 4 dimensi orang itu dia harus punya kekuatan di warna merah atau ungu. Ya, merah atau ungu. Kenapa Bapak Ibu? Ya, saya akan coba tayangkan di sini. Jadi Bapak Ibu kalau melihat tipikal anak, jadi di sini ya, pertama pakai MKHU-nya. Ini kelihatan ya? Kelihatan. MKHU ya. Berhenti. Nah, MKHU, GOB. GOB itu apa Bapak Ibu? Ini adalah gate of belief. Gerbang kepercayaan ya yang bisa berguna untuk apa aja. Bisa pertama untuk melihat pola respon ya terhadap faktor pencetus. Misalnya kalau dikasih soal matematika, dia semangat atau enggak semangat. Lalu yang kedua adalah gaya belajar. Dari GOB bisa kelihatan gaya belajarnya apakah dia kecenderungan auditori, visual, atau kinestetik. Nah, sekarang kita gabungkan ya. Ini dengan GOB. Ya, saya gabungkan di sini untuk aplikasi pembelajaran matematika atau ilmu pasti lain. Ya. Yang menggunakan critical thinking yang baik. Pertama, Bapak Ibu harus lihat dulu, apa sih kompetensi base matematika? Ya, MAPEL matematika. Saya bahasa Inggris singkat MET. Saya mau tanya dulu. Boleh yang ada di Zoom satu orang nih, apa kompetensi base yang terdapat dalam pelajaran matematika? Ada? Keahlian dasar diperlukan dalam belajar matematika apa Bapak Ibu? Silakan jawab Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Nggak kedengaran. Iya, izin menjawab.
Ya Pak, Mungkin silakan. menurut saya adalah kemampuan dasarnya adalah mampu melakukan operasi hitung bilangan, Pak. Oke, operasi hitung bilangan. Good. Menurut Pak Taufik ya, yang jawab ya. Di sini secara karakter butuh apa, Pak? Ini kan kompetensi, Pak. Tadi saya bilang di depan konsep saya adalah seperti burung. Orang itu harus punya karakter dan potensi. Kompetensi Bapak udah jawab. Karakternya apa, Pak Taufik? Kalau menurut saya kegigihan, Pak. Gigih. Kegigihan Oke. untuk latihan. Coba Bapak sampaikan yang lebih spesifik berkaitan matematika, Pak. Mungkin yang diperlukan adalah kegigihan anak tersebut untuk berlatih, Pak. Ketika dia mungkin belum dapat, Oke, gigih. maka dia Ya. mau untuk mengulanginya lagi. Ya, gigih. Gigih, persistensi ya. Ada lagi nggak, Pak? Kalau Bapak sebut kompetensinya ada hitungan, berarti butuh karakter apa, Pak? Bagaimana kalau saya bantu teliti, Pak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak ya. Oke. Kalau yang di ruangan ini, apalagi Bapak Ibu? Kritis. Kritis atau nalar ya? Nalar. Profil pelajar Pancasila kan nalar kritis katanya. Apalagi? Kompetensi base mata pelajaran MTK, MAT. Tekun, Karakternya maksudnya. tekun Pak. Oke, Tekun. sistematis. Ketelitian dulu ya. Kegigihan kata Pak Taufik. Kemudian juga nalar kritis, kemampuan nalar. Ini bisa disebut soft skill sama hard skill, itu bedanya tipis. Kalau soft skill itu karakter. Kalau hard skill itu kompetensi utamanya. Bicara tentang technical, itu kalau kompetensi. Oke, teliti, nalar, kemudian apa lagi? Nah, di sini kita lihat dulu, jadi caranya sebuah mata pelajaran begitu termasuk penjurusan studi ya. Kalau yang mau perguruan tinggi nanti, teliti dulu kompetensi base dari mata pelajaran atau jurusan tertentu dan ditambah karakter apa yang perlu. Jadi kedua C ini ya ada C tambah C ya, karakter dan tambah kompetensi. Kemudian di sini dari MKHU apa Bapak Ibu tadi? Merah, kuning, hijau, ungu. Ungu itu berpikir ditambah afeksi kan, minus M. Kalau hijau, afeksi tambah kognitif, minus M. Kalau kuning tadi apa? Afeksi tambah motorik, minus C. Kalau motorik, C tambah M, minus A. Berarti kalau kita mau menggunakan pendekatan psikologis dengan dua teori 4 dimensi dan Getov pilih, pilih adalah pertama harus ada ungu untuk pembelajar seorang siswa dalam pembelajaran. Ungu, ya di sini ungu, itu tadi dia harus kognitifnya, critical thinking, teliti, sistematis, lalu afeksi. Afeksi ini tidak harus digambarkan dengan terlalu semangat, tapi energinya dia bisa mengerjakan soal dengan teliti, detail dan sistematis. Nah ya, nah ungu, tapi teori 4 dimensi dia tidak berdiri sendiri. Dia harus punya dua warna. Karena teori ini adalah penerapannya minimal kombinasi ganda. Dua warna. Ungu berteman dengan siapa? Atau bersaing dengan bahkan 3 warna bisa. Yang mau tanya yang di ruangan ini. Kalau kita mau ungu, dengan warna apa dia cocok untuk membuat kekuatan lebih besar dalam seseorang pembelajar matematik? Merah. Kenapa merah Bapak Ibu yang hijau? Ingat merah itu pola perilakunya dia menggunakan kognitif, motorik, minus afeksi. Kalau kita gabung misalnya ungu sama merah Pak, itu baru warna, belum segmentasi. Nah coba Pak Alex segmentasi yang ada derajat 1 sampai 6 Pak.
Ya, terus. Yang ada lingkaran dan di tengahnya ada sumbu X, sumbu Y. 8. Terus. Nah, stop. Bapak Ibu yang di Zoom coba lihat. Ya, kalau tadi ada merah, kuning, hijau, ungu dan ada personality, karakter dan temperamen, ditambah setiap warna ada segmentasi. Segmentasi ini apa, Bapak Ibu? Segmentasi ini adalah derajat ekspresi 1 sampai 6. Kalau kita beli cat, maka kita bisa lihat kode-kode cat. Merah itu ada kodenya dari yang warnanya pucat sampai cut. Demikian juga karena saya bilang tadi warna-warna ini adalah dimensi perilaku, maka tiap warna punya keunikan. Nah, kalau merah dia dari 1 sampai 6 itu menunjukkan derajat ekspresi. Dari yang tidak kelihatan itu angka 1 sampai 6 itu yang paling kelihatan. Berlaku untuk semua warna. Ya. Jadi kalau merah di sini ditambah misalnya di sini M1, M2, M1, M2 misalnya ya. Ya, kemudian ini M3 harus. Nah, ada M4, 5, dan 6. Nah, kalau misalnya karakter ungu, teliti, munculnya karakter teliti kalau si ungu itu harus punya angka segmen 54. Nggak boleh di bawah 4. Karena ilmunya mengatakan kalau 4 itu dia muncul keluar. Maksimal 6. Tapi kalau si ungu segmentasinya 3 atau 2 dan 1, maka dia tidak bisa memiliki kekuatan secara normally menjadi pembelajar matematika, kecuali dia belajar untuk meningkatkan ilmunya karena tuntutan situasi. Ya, dari sekolah harus belajar MTK, suka nggak suka harus belajar, maka dia harus meningkatkan segmentasi warna ungu dari 1, 2, naik minimal 4. Ekstrimnya 6. Tapi saya tidak sarankan kalau seorang pembelajar dites dari denarium itu ungunya 6, ya, itu nanti akan menjadi ekstrim. Artinya angka ideal segmentasi dari semua warna itu 4 atau 5. Paham ya Bapak Ibu ya? Pelan-pelan dicerna. Ya, karena ini ilmunya terapan psikologis yang mudah dipelajari kalau latihan. Oke, nah sekarang demikian juga warna lainnya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Coba. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. PowerPoint-nya di. Nah, sekarang ke flip chart saya di sini. Ya, kembali ke flip chart bahwa untuk pembelajar matematika ini psikometriknya, saya istilah psikometrik ya, ilmu ukur perilaku. Maka di sini ada beberapa kemungkinan kombinasi seorang pembelajar matematika. Selain ungu merah, dia bisa dengan warna apa? Ungu. Hijau bisa nggak? Bisa warna ungu. Ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat penyebaran pola perilaku. Kalau ungu itu apa pola perilakunya? C tambah A minus M. Ditambah, M-nya nggak usah disebutkan. M, pola perilakunya C tambah M minus A. Kita coret yang sama, berarti C-nya sama. Maka sama dengan C, A, M. Jadi ungu merah punya pola perilaku, pertama digerakkan dengan berpikir, menganalisa, mengkritisi, ya, mendalami, dengan menggunakan kognitif atau critical thinking, lalu dia didukung dengan emosi yang cukup, dan ada tindakan. Polanya begitu. Ini apa? Dia mampu mengerjakan soal-soal ilmu pastinya itu dengan benar. Kalau hijau, ungu hijau berarti C tambah A ditambah apa? A tambah C sama dengan, dicoret aja. Coret berarti CA. Nah, di sini dia kognitif afeksi. Ini belum pakai segmen. Ya. Dan belum ditambah GOB tadi yang di depan tadi, gate of belief.
Nah, kira-kira yang di ruangan ini warna apa lagi yang memungkinkan, Pak? Merah ungu bisa nggak balikannya? Bisa. Jadi ini bisa dibalik Bapak Ibu. Jadi merah ungu tinggal balik aja. Polanya apa? C tambah M ditambah C tambah A. Sama dengan coret C-nya berarti CMA. CMA kognitif, motorik. Yang penting ada kognitifnya di depan. Nah, tadi kompetensi base dan karakter pembelajar matematika dia harus teliti, detail, sistematis, kritis. Itu ada pada U. Ya. Nah, cukup? Kira-kira warna ungu kuning bisa nggak? Tanyaan Pak Panto, bisa nggak Pak? Kita Bisa tes nih, Pak. aja Pak. Ya, kita tes aja di sini. Ya, kalau ungu kuning sama dengan apa? C tambah A ditambah AT, A AM, tambah M. Coret aja sama dengan C AM. Masih bisa nggak? Masih. Tapi waspada tergantung segmentasinya. Kuning itu kan cenderung emosional. Oke. Berarti bisa. Oke. Nah, ini belum pakai segmen. Lalu Pak, segmennya berapa Pak? Kita kembali ke sini. Tadi apa aja Pak? Ungu, merah. Ya kan? Ungu, hijau, terus merah, ungu, kuning. Nah, kita kasih segmentasinya. Paling tinggi kan tadi 1 sampai 6. Disarankan apa? 4 atau 5. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom, kita temukan dulu karakteristik siswa kita dengan tes denarium ini. Ya. Dia masuk kategori. Kalau kita kasih berarti di sini apa Pak? Yang di ruangan ini. 5 U5 bisa. Pasangannya ini bisa lagi yang lain dong. Bisa banyak. Atau U5 M5 juga. Ya. Ini berapa U-nya? 5, hijaunya 4. Bisa juga hijau ya. Sorry. Bisa 55 kan? Betul nggak? Merah berapa? 54. Merah. Merah. Mu ya. Mak. Saya nggak kasih 6 ya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kan kita mau cari yang ideal. Ya. Ini bisa juga kasih berapa? Ungu 5. Bisa juga. 4. Nah, 5. Oh segampang itu Pak. Ya ini bukan permainan angka-angka Bapak Ibu yang di Zoom. Ini ada karakteristik. Di dalam pelajaran ini ada tabel segmentasi namanya. Ya, segmentasi paduan dari MKHU, PCT dan keluar nanti. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan GOB, Gate of Belief. Kalau udah waktunya Pak. Ya. GOB. GOB tadi di depan apa? Gate of Belief. Ya, Gate of Belief. Jadi kalau kita belajar Gate of Belief itu berkaitan dengan MKHU. Merah, kuning, hijau. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar di sini, ini M, ini merah, kuning, hijau, ungu. GOB ya. GOB itu ada apa? Di sini ada auditory, visual, dan kinestetik atau afek. Kalau merah, dia relevansinya kepada visual.
Kenapa? Kalau kuning, dia relevansi dengan auditori. Kalau hijau dengan auditori, kalau ungu kinesthetik. Dan ini juga bisa visual. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau visual, tipikal dia mempercayai sesuatu dengan melihat apa buktinya. Jadi kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, dia lihat dulu cara proses. Kalau auditori, dia cukup mendengar apa kata orang dan percaya 1 tambah 1 sama. Tapi kalau kinestetik, dia 2 langkah. Dia melihat di buku, lalu dia ulang kembali, benar nggak? 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kinestetik. Jadi kata kunci visual itu melihat bukti, baru percaya. Auditori mendengar apa kata orang, baru percaya. Sedangkan kinestetik melihat dan menyentuh. Atau dalam pengolahan data, dia melihat dan mengolah kembali untuk konfirmasi atau validasi. Memvalidkan, benar nggak? Itu pola kerja dari masing-masing. Ya kan? Nah, jadi disarankan apa? Kalau untuk pelajar matematika, maka ini pola GOB-nya K, P, A. Jadi kalau pertama muncul, itu berarti persentase paling tinggi. Dari mana Pak cara ngitungnya? Mungkin yang di Zoom berkata ya, ada kuisnya 15 soal. Kalau denarium itu keluar MKHU ada 24 soal. Nah, kalau yang GOB ini ada 15 soal akan keluar persentase berapa persen KVA-nya. Nah, kalau saya buat KVA berarti persentase terbesar K, menyusul V, baru A. Ini ya untuk math. Lalu apa lagi? Coba. Bisa V, K, A. Betul bisa nggak? Nah, kalau ini saya buat K sama dengan P sama dengan A bisa nggak? Jadi kalau dibuat misalnya ini misalnya berapa ya? 70%. Kemudian berapa? 15%. 15%. Ini angka bulat aja ya. Kalau dalam prakteknya itu angka keriting. Pas plus min. Nah, atau di sini P-nya lebih besar. Balik aja. Nah, kalau sama berarti dia sama dengan 33. 3% semua. Bisa nggak untuk membaca matematika? Bisa. Tapi disarankan yang nomor 1 dan nomor. Lalu gabungannya apa? Balik ke sini. Berarti apa Pak? Ya kalau ini kita ambil ya. Tambah ini. K, P, A. Betul nggak? Atau P, K, A. Terus sampai ke sini. Silakan. Sudah selesai. Ya. Nah, ini teori dasar ya, Bapak Ibu yang di Zoom. Kalau mau lebih dalam ya harus ada next training ya, yang di Zoom meeting. Jadi karena ini perkenalan, jadi nggak bisa banyak. Terima kasih. Ada pertanyaan dari yang di Zoom? Diberi kesempatan. Pandu. Silakan Pak, yang di Zoom Pak. Mohon maaf saya nggak melihat karena saya dulu. Halo. Laptop. Halo Pak. Langsung sampaikan Apakah pertanyaan. suara saya terdengar Pak? Dengar Pak, dengaran. Halo. Iya baik Pak. Saya sangat menarik ya sebagai guru matematika. Bisa nggak Pak apa namanya ya? Akan tetapi saya mau menggelutinya caranya seperti apa Pak? Maaf Pak, terputus-putus Pak. Mohon diulang Pak. Iya, ini presentasi yang simple, singkat, tapi bagi saya ini berkesan ya Pak. Ya, Berkesan gimana? sebagai seorang guru matematika.
Eh, saya mau mendalami, adakah referensi yang bisa saya dapatkan gitu Pak? Atau caranya gimana Pak? Tadi kan ada tes gitu ya Pak ya. Ya. Bisa saja nanti saya akan berlanjut, saya akan Bapak narsum di tempat saya. Ya. Ya, saya akan usulkan Alhamdulillah, gitu Pak. Pak. Iya. Ini, Pak, Tesnya. Bapak bisa hubungi Pak Alex saja ya Pak. Oh siap, siap Pak, siap. Karena Bapak kenal sama Pak Alex, dengan saya belum kenal Pak. Iya, saya dari Nanti Sekolah Bapak Yayasan bisa Pelita Pak Harapan Alex, Pak. nanti baru saya follow up. Apa yang Bapak inginkan bisa kabarin ke Pak Alex. Pak Alex juga tim kami Pak. Ya, beliau sudah Oke. belajar banyak dan bisa. Pak Alex Oke, ini Pak. luar biasa. Ya Pak ya. Pak. Baik Pak, baik. Mohon maaf dengan Pak siapa tadi? Pak Oberlensius, silakan Pak. Dari Pak dari institusi Yayasan Pelita Harapan Pak. Di daerah mana Pak? Yayasan Pelita Harapan di Medan itu Lipo Plaza Universitas Pelita Harapan Pak. Medan juga ya. Boros Pak. Moras. Saya orang Medan tapi tinggal di Bogor. Oh, kalau kampusnya di Lipo Karawaci Pak. Iya, maksud saya orang Bogor Pak. Saya tinggal di Bogor tapi saya orang Medan. Oh gitu. Jadi mungkin coba nanti Pak Alex will follow up ya Pak ya. Ada pertanyaan Baik, lagi? Pak Taufik silakan Pak. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini adalah sesuatu materi yang baru buat saya sebagai seorang guru untuk bagaimana memahami siswa tersebut dari ternyata banyak dimensi-dimensi yang guru itu perlu menambah wawasannya. Terima kasih buat ilmunya untuk hari ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari pandangan karakteristik begitu ya Pak. Kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat motivasi belajar siswa itu rendah gitu Pak di kelas? Apakah baik. karena gurunya yang tidak memahami atau dari segi siswanya begitu? Terima kasih Bapak. Bisa dua-duanya Pak. Jadi gini, teori 4 dimensi ini berbicara pola membangun satu perilaku yang baik dalam berbagai aspek, tapi saya persempit dalam pola pembelajaran. Yang pertama harus di assessment nih Pak Taufik, tipikal gurunya. Dari MKHU dia warna apa, BOB-nya apa berapa persen. Sebenarnya ada tes lainnya. Nah baru kemudian siswanya pun harus dites. Ya. Nah baru ketemu di mana perbedaannya, di mana persamaannya. Nah membangkitkan motivasi belajar itu salah satunya bisa dari technical teaching ya, micro teaching. Dalam hal ini teknik presentasi bisa. Kalau misalnya dalam pola diferensiasi belajar, nah kalau Bapak ngajarin siswa ungu merah, dia lebih suka diajak berpikir kritis, diajak nalar. Tapi kalau Bapak ketemu